di bulan Ramadan ini. Sepanjang 3 tahun corona kita sulit sekali berkumpul, bertemu maupun mengadakan acara-acara seperti ini. Saya harap kedepannya semua teman-teman bisa sehat walafiat, yang sedang sakit diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqassal tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang kedengeran nggak kira-kira ini? Bisa agak maju dulu ke depan sambil nunggu waktu buka. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada yang jawab ya? Ini lagi mikirin maghrib masih lama apa gimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis yang hari ini yang masih menjalankan perintah kewajiban agama puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan diberkahi umurnya, Amin. diberkahi hidupnya, Amin. diberkahi hartanya. Yang sudah berumah tangga, rumah tangganya. Amin. Yang belum rumah tangga segera mendapatkan pasangan. Amin. Dan mudah-mudahan usaha yang dihasilkan, maisah yang didapatkan dari perusahaan ini mudah-mudahan bisa menjadikan bekal ibadah fitini wa dunya wal akhirah. Amin, Amin, ya ya Allah. Nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini kita mendapatkan rizki yang berkah. Bukan hanya kesehatan saja, ada rizki yang tidak diduga berupa takjil untuk berbuka puasa. Yang biasanya takjil beli sekarang gratis, ini keberkahan. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan puasa ini banyak sekali keterangan, banyak sekali ayat hadis yang disampaikan. Namun inti daripada itu semua bahwa dalam agama ini ada perintah selain ibadah mahdoh, yakni ghairu mahdoh, yakni berjihad untuk diri kita dan berjihad untuk agama kita. Jihad yang terbesar adalah peperangan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun kedua Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berperang, dan peperangan ini perang yang sangat dahsyat hadirin. Perang ini terjadi 2 kali. Yang pertama disebut perang Asgor, yang kedua disebut perang Akbar. Apa perang itu? Perang itu dinamakan adalah perang Badar. Perang Badar yang pertama dinamakan perang Badar Asgor atau perang Badar yang kecil, terjadi ketika bulan Rabiul Awal. Seling beberapa bulan kemudian terjadi kembali perang yang besar, perang Akbar. Perang Akbar inilah terjadi di tanggal 17 Ramadan. Nah, perang Akbar, perang Badar yang Akbar ini perang yang sangat dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena saat itu lawannya tidak imbang hadirin. Apa tidak imbangnya? Saat itu tentara kaum muslimin hanya berjumlah 313 tentara melawan 1000 tentara kaum kafir Quraisy yang sangat luar biasa beserta senjatanya. Secara logika hadirin, peperangan yang tidak imbang ini tidak akan mungkin menang tentara Islam yang jumlahnya hanya 313 melawan tentara yang jumlahnya 1000 tentara beserta senjatanya yang luar biasa. Ini ngedelopong aja bengong, nggak kedengeran apa saking gimana ini? Fokus. Fokus. Nanti ada pertanyaan, dikasih hadiahnya nanti sama Pak Taufik. Oh, ya. Kembali. Nah, karena dengan peperangan yang disebut luar biasa ini antara lawan yang tidak imbang, secara logika tidak akan menang kaum muslimin menantang atau melawan pasukan yang jumlahnya 313 melawan pasukan yang jumlah 1000 pasukan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa membalikan kekuasaannya, peperangan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah. Subhanallah para hadirin,
Begitu memenangkan peperangan ini, dengan riang dan gembira para mujahid pulang ke kotaknya, ke tempat asalnya, ke rumah masing-masing, disambut dengan para istrinya di ujung kota Madinah dengan sambutan yang sumringah luar biasa, dan para istri memeluk suaminya masing-masing. Luar biasanya nih hadirin, segitu banyaknya para istri memeluk suaminya sendiri-sendiri, tidak ada yang tertukar. Kalau ada suami yang tertukar dipeluk sama istri yang lain, berarti ini istri namanya istri pelakor. Tahu pelakor? Pemeluk laki Orang. ada di sini. Ini ibu-ibu cuma segini, Pak. Pak Taufik, ibu-ibu cuma segini. Luar biasa, ibu-ibu luar biasa ini yang membantu ekonomi keluarga, mencari maisha untuk keluarga. Akhirnya saking gembiranya para istri mujahid sambil memeluk suaminya masing-masing dengan mengucapkan kalimat yang sangat luar biasa, dan kalimat itu fenomenal di saat Idul Fitri. Namanya apa kalimatnya? Minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali dengan hikmah atau kembali dengan dalam keadaan suci dan tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka para suaminya menjawab, kami telah pulang dari perang yang sangat besar, pulang dengan membawa kemenangan. Maka Nabi SAW ketika mendengar mujahid menyampaikan demikian, memanggil Nabi, ta'ali para mujahid. Kemudian mujahid menghadap semua kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, kata Nabi SAW, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ini sesungguhnya bukan peperangan besar, tapi ini peperangan kecil, tapi nanti akan ada jihad yang terbesar. Akhirnya para sahabat bingung, bukankah ini perang yang besar ya Rasul? Bukankah ini jihad yang sangat besar? Lah, kata Nabi. Kemudian apa jihad yang besar itu? Wa ma jihadul akbar ya Rasul? Apa jihad yang paling besar itu? Nabi SAW, jihadul qalbi au jihadun nafsi. Jihad yang paling besar adalah jihad hati dan melawan hawa nafsu. Saat puasa ini kita dilawan hawa nafsunya, ditantang untuk mampu melawan hawa nafsunya. Mampukah kita untuk melawan hawa nafsu? Keinginan kita untuk memakan sesuatu di siang hari, kemudian amarah kita untuk menghandle semua amarah di saat kita dalam kelelahan, diuji dengan tekanan, maka disinilah kita diuji hati kita. Maka dalam puasa ini setan tidak tinggal diam, tetap setan menggoda kita, menggoda orang yang berpuasa. Ini maka nanti jam 10 siang biasanya, ini pikiran sudah kacau, ada bisikan setan, para karyawan. Mungkin ada juga setannya yang kepala hitam. Ada teman di antara kita, ngapain lu puasa? Nanti aus, ntar lama-lama kurus. Mikir, wah iya ya, daripada puasa aus ke bawah kurus, mendingan makan. Akhirnya belok, harusnya ke kanan ke Masjid Ar-Ramadan, beloknya ke kiri ke dekat Kelurahan Ciketing Kudik, ada warteg di situ makan. Akhirnya makan nasi, puasanya batal. Puasa yang semacam ini saya namakan, ini namanya puasa obat kulit cap 88, perut melilit, akhirnya makan. Ada yang begitu? Berarti ini rombongan salep kulit ini, cap 88. Perut baru sedikit melilit langsung makan. Tergoda oleh setan, berarti kita kalah untuk memerangi hawa nafsu kita. Ada yang kuat sampai jam 12, dibujuk lagi sama setan, buat apa lu puasa? Ntar lapar, lama-lama tepar lo kerja. Wah iya ya, daripada kerja tepar nggak dapat bonus, nggak dapat THR, mendingan buka. Izin pulang duhur, jam istirahat, pulang ke rumah, istri di rumah masak kolak. Begitu ditengok di dapur, kolaknya sudah masak, baunya harum semerbak. Ini kalau dimakan rasanya nikmat kayak ini. Akhirnya puasanya batal, makan kolak. Nah, puasa yang semacam ini, orang ini disebutnya adalah obat gatal cap kalpanak. Puasa batal, makan kolak, makan banyak ya. Ada yang seperti ini, berarti kita belum menang dalam menjalankan jihad di bulan Ramadan ini. Maka tidak perlu lebaran, nggak perlu punya baju baru, karena kita kalah. Nah, maka jihad yang terbesar ini adalah memerangi hawa nafsu. Mari bisa sebentar lagi. Maka kata Nabi SAW, dikhawatirkan umatku nanti, ya, umatku nanti nih di akhir bulan puasa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'sa
tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, melainkan hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, termasuk hari ini kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Sudah ada makanan di depan, belum ada maghrib, belum dimakan. Ini antara dua nih, karena memang nahan puasa dengan hawa nafsu atau karena malu dengan temannya. Ya, maka mudah-mudahan yang penting bersama-sama di akhir kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, termasuk menghandle hawa nafsu dalam kerjaan pula dan dalam bersosialisasi sesama teman juga kita tahan hawa nafsu kita. Untuk itu mari bersama-sama mengawali berbuka di sore hari ini, kita baca doa bersama agar mendapatkan keberkahan ibadah puasa di sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ini wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.